parai ngono kuwi. Itu lebih bijak. Aman ketika menjadi seorang pelajar itu nanti bisa lebih dewasa dan lebih berkembang kemampuannya. Daripada kemampuan menghina, lebih baik ditambah kemampuan dalam memahamkan teman kita. Wa alla yafraha idza wabakhal ustadu ba'dal qasirin. Yang kelima itu tidak senang. Saya ulangi. Wa alla yafraha idza wabahal ustad ba'dal qasirin. Tidak merasa senang ketika ada guru memarahi teman kita. Misal teman kita melakukan pelanggaran. Lah, awake tepuk tangan, kita tepuk tangan merayakan melihat teman kita itu dihukum oleh guru ini. Kuapokmu kapan, semisal ngono kuwi. Syukur. Itu tidak boleh ya. Dalam kitab Taisirul Kholaq itu tidak diperbolehkan kita itu merayakan ketika ada teman kita kok dihukum guru nih. Ketika kita melihat yang seperti itu, sikap kita gimana Pak? Ya lebih baik diam. Ojo sampai guyang-guyu malah disyukur nih ngono kuwi. Itu enggak boleh. Ya meskipun memang kadang itu kita senang, koncone awake sering bolos, sering terus dihukum gurune iku awake senang, tapi jangan diungkapkan di depannya, dikeploki, syukur kapokmu kapan dihukum lah ngono kuwi enggak boleh. Lebih baik diam. Biarkan gurunya yang menyelesaikan tugas untuk menghukum teman kita yang melakukan pelanggaran, gitu aja. Yang kelima adalah tidak merayakan atau tidak merasa senang ketika ada guru memberi hukuman pada teman kita. Yang terakhir, sikap seorang pelajar pada temannya adalah inna dzalika asbabul bukti wal adawah. Yang tadi ya, yang terakhir itu tadi ya, 5 tadi ya. Itu yang terakhir. Sebab yang seperti itu, kenapa kita tidak boleh merayakan atau merasa senang ketika guru menghukum teman kita, itu kan bisa menyebabkan marah dan juga permusuhan. Sama ndelok koncone semisal kasep, akhirnya gurune memberikan hukuman push up, saman guyoni kapok kasep terus dikon push up lah. Itu sikap-sikap atau kata-kata tersebut itu bisa menimbulkan permusuhan, akhirnya sampai tukaran yo mergo sikap kita yang merayakan teman kita terkena hukuman pada gurunya. Jadi sebenarnya sikap-sikap seorang pelajar itu banyak sekali, tapi itu tadi antara lain yang disebutkan di kitab Taisirul Kholaq. Ini masih 5 menit. Kemarin sama panitianya disuruh untuk membuka pertanyaan. Silahkan untuk adik-adik yang mau bertanya tentang apapun nggak apa-apa. Mau bertanya fikih boleh, bertanya akhlak, pelajaran materi yang kemarin juga boleh, materi yang sekarang juga boleh. Yang kemarin kan kita tentang Taisirul Kholaq, itu yang tentang kitab akhlak atau kitab yang mengajari sopan santun seseorang pada murid-muridnya. Monggo silahkan adik-adik, yang putra, yang putri ya boleh, dan yang lainnya juga boleh, kameramen juga boleh bertanya, panitianya juga boleh. Itu nanti bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Monggo silahkan. Kasih waktu 5 menit ini sama panitianya. Habis ini fun game katanya. Ayo monggo, ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Ngacung silahkan. Ya silahkan, itu dari siapa, di mana? Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifaul Aulia. Saya ingin bertanya. Dari Ustadz, mana? Dari Tanggung Gunung. Tanggung Gunung, silakan. Ustadz, bagaimana amalan supaya ilmu kita barokah? Amalan supaya ilmu kita barokah. Dah, itu saja dulu. Ya, yang pertama itu. Ada pertanyaan yang kedua, silakan. Yang kedua nanti saya jawab sekaligus. 1 saja dulu. Ya sudah.
Nah, ini pertanyaan pertama dari Mbak Aulia dari Tanggung Gunung Tulungagung ya. Pelajar kelas 1 SMP I Ki Haji Ahmad Bajuri. Jadi pertanyaannya bagus. Ini untuk menambahkan kita barokah ilmunya. Bagaimana agar ilmu kita barokah dalam menuntut ilmu gitu. Sebenarnya faktornya itu banyak sekali. Agar amalan yang membuat kita ilmunya barokah itu sebenarnya banyak sekali. Kalau kita melihat dari sisi orang pada umumnya jawabannya juga beda. Tapi kalau dari sisi agama, dari sisi kalau yang jawab itu orang santren itu nanti juga beda lagi. Kalau zaman semisal orang awam yang nggak pernah atau akademis ngono ya, profesor-profesor, apa yang bisa membuat kita itu ilmu kita itu bertambah dengan cepat, makan multivitamin seperti ini, pokoknya belajar giat, nggak dikurangi tidur dan yang lain sebagainya. Nah kan seperti itu. Nah karena background kita itu adalah pesantren, jadi saya jawab dengan cara pesantren. Amalan apa yang bisa membuat bertambah ilmu kita itu tambah barokah? Jadi jawabannya dari saya itu yang pertama adalah menghormati guru. Menghormati guru itu yang pertama ya. Yang kedua itu lakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Wayai sholat ojo sampai enggak sholat. Lepas sholat ya sholat, malah enggak sholat. Sebenarnya itu saja. Yang lain itu banyak sekali. Yang ketiga itu jangan lupa untuk meminta doa pada orang tua. Meskipun kita sebenarnya tahu bahwa orang tua kita sudah mendoakan. Tapi pas mulai atau pas di rumah selalu bilang, Pak, Bu, doakan saya supaya berkah ilmu saya gitu. Jadi yang pertama itu adalah hormati guru. Cara menghormati guru ini paling minimal jangan sampai membuat guru itu seorang guru itu sakit hati, minimal itu. Mungkin kita ketinggalan, mungkin kita orang patek pinter, tapi minimal kita jangan sampai bersikap buruk yang bisa melukai hati guru kita. Nah, gitu. Agar ilmu kita itu amalannya itu seperti itu. Sebenarnya ketika kita amalan kudu apa? Wiritan iki enggak. Kalau di Lirboyo itu sama lihat amalannya apa? Minimal itu menghormati guru dan juga melakukan kewajiban. Ya, jadi yang pertama menghormati guru, paling minimal jangan sampai menyakiti hati gurunya. Yang kedua adalah melakukan kewajiban, wayai sholat, wayai poso ya poso. Nah, yang ketiga adalah minta doa pada orang tua. Meskipun kita tahu orang tua kita sebenarnya sudah mendoakan, tapi jangan lupa untuk selalu minta. Pas sampean mulih atau pas arepe budal sekolah itu sama ayah bundanya bilang, Pak saya doakan, Bu saya doakan dalam mondok. Itu nanti sama di pondok itu meskipun kurang hiburan nanti bisa lebih kerasan dan yang lain sebagainya. Dan menambahkan ikatan pada orang tua. Kalau menurut saya yang paling penting faktornya itu 3 itu. Dan ketika sama mau bilang amalan apa saja, semisal wiritan ini ditambah ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang 3 faktor tadi itu salah satunya dikurangi. Zaman semisal kok amalan bendang pinter iki, tapi kok karo gurune wani sampai karo gurune misui apa gurune dijak gelut misalnya, itu nggak bakal kayak ilmune mau bermanfaat. Itu ya sangat mustahil kalau dilihat dari sudut pandang manusia, itu nggak bisa. Nah, jadi untuk jawabannya mungkin seperti itu 3 poin tadi ya. Menghormati guru, yang kedua adalah
tadi